Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Aulia Andikawati selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Perairan beserta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini, kami akan mempresentasikan materi mengenai enzim, baik secara umum maupun secara khusus dalam tubuh ikan. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Nuri Nurmalasari, Veronica, Rizky Ramadan, Firda Nur Adawiyah Yonesa, dan Hasya Fatarania Sifa. Pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Fungsi enzim. Ada dua fungsi pokok enzim, yakni mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, dan mengatur sejumlah reaksi yang berbeda dalam waktu yang sama. Menurut Langlands et al. Tahun 2013, pemanfaatan nutrien dari makanan yang dicerna bergantung pada keberadaan dan jumlah enzim dalam sistem pencernaan. Kebiasaan ikan berdasarkan makannya dapat dilihat dari aktivitas enzim pada sistem pencernaan. Pada spesies ikan herbivor, aktivitas enzim amilase menunjukkan aktivitas yang aktif dan tersebar dalam lambung. Enzim amilase memiliki fungsi untuk mencerna serat. Beberapa spesies juga ditemukan memiliki aktivitas enzim amilase pada lambungnya. Fungsi enzim protease dalam ikan. Menurut Arafat, pada usus ikan nila, selain memiliki enzim lipase dan maltase, juga mensekresikan enzim protease. Enzim protease ini berperan dalam mempercepat reaksi hidrolisis protein dan memotong ikatan peptida pada usus ikan. Namun, kerja enzim protease ini sangat rendah atau tidak optimal, sehingga jika diberikan pakan dalam jumlah berlebih dan mengandung protein yang cukup tinggi, membuat proses absorpsi protein bekerja sangat lambat. Proses absorpsi yang tidak optimal atau tidak dapat diserap ini akan dikeluarkan oleh ikan sebagai feses yang akan mencemari perairan dan dapat menyebabkan perairan beracun oleh penumpukan nitrit dan amonia perairan. Menurut Haryati tahun 2003 dalam Pranata et al. Tahun 2014, semua aktivitas di dalam tubuh dibantu oleh adanya enzim-enzim yang mengaturnya. Salah satunya enzim protease. Enzim ini terletak dalam sistem pencernaan ikan. Biasanya, aktivitas enzim ini sudah mulai terdeteksi sejak tahap larva ikan atau sekitar umur 2 hari. Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis protein pada cadangan kuning telur larva yang akan diserap dan diubah menjadi energi. Pada ikan omnivora, memiliki aktivitas enzim protease yang tinggi daripada ikan karnivora atau herbivora. Menurut Kurniawan tahun 2014, macam-macam enzim protease terdiri atas beberapa jenis enzim, yaitu enzim pepsin yang berperan memecah senyawa protein menjadi asam amino, enzim tripsin yang berperan mengurai pepton menjadi senyawa asam amino, senyawa enterokinase yang berperan mengurai senyawa pepton menjadi senyawa asam amino, enzim peptidase yang berperan dalam mengurai senyawa peptid menjadi asam amino, enzim renin yang berperan sebagai pengurai senyawa kasein dan juga susu, serta enzim gelatinase yang berperan dalam mengurai senyawa gelatin. Sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim terbagi menjadi 4 sifat yang khas, yaitu sifat protein. Sifat protein sama dengan enzim, tetapi sifat enzim tidak berlaku bagi protein. Secara tidak langsung, jumlah protein yang ada di dalam sel adalah enzim. Yang kedua, enzim bersifat sebagai katalis. Enzim adalah katalis yang dapat merubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi, yang dapat meningkat pada kondisi yang biasa, misalnya dari tekanan, suhu, dan pH. Yang ketiga, enzim bersifat aktif.
enzim dapat mengaktifkan molekul yang awalnya hanya berupa substrat yang dapat menaikkan energi kinetiknya. Yang keempat, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya dapat mengikat substrat tertentu yang hanya terjadi pada molekul atau senyawa yang diikat saja. Komponen penyusun enzim. Enzim yang ada di dalam tubuh mempunyai 2 komponen penyusun, dan tiap komponennya terdiri dari protein maupun non-protein. Untuk komponen penyusun enzim berupa protein disebut dengan apoenzim, dan merupakan komponen yang paling dominan dalam struktur enzim. Sifat asli dari apoenzim sendiri cukup stabil, sebab terpengaruh oleh perubahan suhu dan pH, serta bersifat tidak tahan terhadap temperatur yang tinggi. Sementara itu, komponen penyusun enzim yang berupa non-protein adalah gugus prostetik, yang terdiri atas ion organik kompleks dan ion anorganik, dan sering disebut dengan istilah kofaktor. Fungsi dari kofaktor sendiri adalah sebagai katalis, yang dapat meningkatkan kinerja enzim. Misalnya, ion klor dengan kalsium yang memiliki tugas sebagai pengoptimal kinerja enzim pitalin yang ada pada mulut, sehingga bisa menguraikan gula kompleks. Struktur enzim. Enzim terdiri dari 2 komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah bergantung pada faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofaktor. Namun, gugus prostetik juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein, seperti vitamin B atau koenzim. Pengertian enzim TMAO-AC. Enzim TMAO-AC atau trimethylamine and oxide demethylamase yaitu enzim yang menguraikan senyawa sederhana trimethylamine oksida dalam daging ikan, yaitu salah satu contoh senyawa nitrogen non-protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu trimethylamine atau TMA. Sistem kerja enzim TMAO-AC. Setelah ikan mengalami kematian, kelompok bakteri tertentu mulai melakukan aktivitasnya untuk merombak TMAO menjadi TMA. Dan aktivitas dari bakteri dipengaruhi oleh pH daging serta suhu penyimpanan ikan. Perombakan TMAO menjadi TMA membuat ikan menjadi berbau busuk. Peningkatan kandungan TMAO selama penyimpanan dapat terjadi karena diduga adanya senyawa lipoprotein secara enzimatis dalam fase penurunan mutu ikan, sehingga senyawa lipoprotein tersebut diuraikan menjadi kolin dan selanjutnya diuraikan menjadi TMAO oleh enzim dehidrogenase. Enzim TMAO-AC pada setiap organ di dalam spesies ikan berbeda, tergantung pada kadar pH yang terdapat pada organ tersebut. Dalam kompleks protein daging ikan, terkadang senyawa TMAO hasil degradasi dari senyawa kolin, yang terjadi sumber pembentukan formaldehida dan DMA selama proses kemunduran mutu ikan. Formaldehida alami dapat berbentuk pada setiap organ ikan, insang, isi perut, daging ikan, dan kulit. Tingginya kandungan formaldehida diduga diakibatkan oleh aktivitas enzim TMAO-AC yang cukup tinggi pada program tersebut dalam menguraikan senyawa TMAO menjadi ekuivalen formaldehida dan DMA. Pemecahan enzim TMAO-AC. Pemecahan TMAO menjadi formaldehid dan DMA terjadi karena adanya enzim TMA-AC. Apabila yang bekerja untuk pemecahan TMAO adalah bakteri, maka hanya akan terbentuk trimetilamin atau TMA. Bila penyimpanan ikan dilakukan pada suhu ruang, pemecahan oleh bakteri lebih dominan dibandingkan pemecahan karena aktivitas enzim. Sedangkan, bila penyimpanan ikan dilakukan pada suhu dingin, aktivitas bakteri sedikit terhambat dan aktivitas enzim untuk memecah TMAO menjadi lebih tinggi.
Hal ini yang menjadikan nilai TMA tetap meningkat selama penyimpanan karena meskipun aktivitas bakteri untuk memecah TMAO terhambat, tapi pemecahan TMAO secara enzimatis tetap berlangsung. Karena pemecahan TMAO menjadi formaldehid dan DMA disebabkan oleh enzim TMAase yang lebih dominan dalam penyimpanan suhu dingin, maka sama halnya dengan TMA, kandungan formaldehid juga meningkat selama penyimpanan.